Halo guys, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau menceritakan alur cerita Unlock My Boss di episode ketiga. Buat kalian yang penasaran bagaimanakah kekocakannya, mari langsung saja ke cerita. Di awal episode diperlihatkan flashback prosesi pemakaman mendiang istri Kim Sonju. Saat di acara pemakaman juga terlihat Oh Miran datang di sana. Di sela-sela banyak orang pelayat, ada beberapa orang yang menggunjing bahwa dulu saat Kim Sonju masih kuliah, dia dikabarkan dekat dengan Oh Miran. Saat itu, Park In Song dan sohibnya mendapat job untuk mengirimkan bunga di pemakaman itu. Dan pada saat itu, dia juga bertemu dengan sekretaris Jung yang sedang menenangkan Mina. Singkatnya, setelah itu cerita kembali kepada masa sekarang, di mana Park In Song yang sedang mengemudi. Dia menanyakan apakah benar suara yang berasal dari ponsel itu benar-benar Kim Sonju. Karena saat di rumah Kim Sonju, dia mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai Kim Sonju. Namun saat itu Kim Sonju meyakinkan bahwa itu hanyalah orang yang sengaja ingin mencari tahu tentang menghilangnya Kim Sonju. Dia memperingatkan agar Park In Song tidak memberikan petunjuk apapun. Sesampainya di kosan, Kim Sonju meminta Park In Song untuk tinggal di rumahnya. Karena sangat berbahaya sekali jika Park In Song tinggal di hotel atau semacamnya. Karena ditakutkan akan ada seseorang yang berniat jahat dan menyadap mereka. Kim Sonju juga mengatakan dia bisa melacak nomor itu menggunakan laptop yang berada di kamar kerjanya. Sementara itu, di tempat lain, sekretaris Jung memikirkan perkataan Pak Pelayan SIM. Dia menanyakan apakah sekretaris Jung mengetahui keberadaan Kim Sonju. Namun, sekretaris Jung mengatakan bahwa setelah bermain golf, mereka berdua berpisah. Karena sekretaris Jung harus menemui ibunya di rumah sakit. Sementara Kim Sonju pergi ke lokasi perkemahan untuk menemui putrinya. Namun Pak Sim malah mengatakan bahwa Kim Sonju tidak pernah datang di perkemahan. Hal itu lantas membuat sekretaris Jung menjadi sangat bingung dan khawatir kepada Kim Sonju. Singkatnya, setelah Park In Sung sampai di rumah Kim Sonju, dia bermain dengan Mina dan juga sekretaris Jung. Setelah itu, sekretaris Jung dan Pak Sim berbincang-bincang. Mereka heran kenapa Kim Sonju membuat keputusan seperti itu. Dia merasa aneh karena Kim Sonju membiarkan orang asing berada di sekitar Mina. Karena Kim Sonju membiarkan orang asing berada di dekat Mina. Setelah itu, pengasuh Mina ingin mengantarkan In Sung ke kamar kerja Kim Sonju. Namun dia heran kenapa Park In Song terlihat seperti sudah tahu kamar itu. Setelah mengantar Park In Song, di luar pintu pengasuh Mina nampak memberikan sebuah laporan kepada seseorang melalui ponselnya. Di sisi lain, sekretaris Jung menemui Oh Miran di kantor Bumyong. Saat itu, Oh Miran menyuruh Jung Seon untuk memilih salah satu orang yang menjadi duta Bumyong Region, yang kemudian Jung Seon memilih seseorang yang bernama Jung Hyun Jae, yang merupakan infielder dari SMA Gilseong sebagai pilihan utamanya. Saat itu, Oh Miran mempunyai pertanyaan yang sama dengan sekretaris Jung atas pilihannya. Dia juga bingung kenapa Kim Sonju memilih Park In Song sebagai pengganti dirinya. Oh Miran juga mengatakan kepada Jung Seon untuk selalu mengawasi Park In Song. Setelah itu, sekretaris Jung mencari ibunya karena dia sudah tidak berada di kamar perawatan. Ternyata saat itu, ibu Jung Seon sudah dipindahkan di kamar VVIP oleh direktur Oh Miran. Karena Jung Seon mendapat tugas untuk mengawasi Park In Sung. Dengan imbalan dia bersedia menjamin semua perawatan ibunya. Kemudian cerita kembali kepada Park In Song. Dia yang terbangun karena Kim Sonju membangunkannya. Dia mengatakan bahwa dia menemukan cara agar bisa mengetahui siapa penelpon rahasianya.
외부의 경계 대상 기회를 놓치면 안 됩니다. Kim Son-ju menyuruh Park In-sung mengumpulkan semua ponsel milik semua orang yang terlibat rapat di kantornya. Yang lalu dia akan menelpon dan ponsel itu akan berdering, dan saat itulah mereka bisa mengetahui siapa pelakunya. Namun sialnya, saat dia sudah menemukan, wakil pimpinan Oh Yong-gun datang untuk membubarkan rapat. 이 사장인가? 처음 뵙겠습니다. Setelah itu, wakil pimpinan Oh Yong-gun meminta Park In-sung untuk menemuinya di ruangan. Dia menanyakan asal-usul Park In-sung dan bagaimana dia bisa mengenal CEO Kim Son-ju. Di tengah perbincangan itu, wakil pimpinan sempat merendahkan Park In-sung dan membandingkannya dengan anak-anaknya yang berpendidikan tinggi, yang kemudian membuatnya menjadi sedikit emosi kepadanya. 메달리스트라는 이유로 그 아들을 올림픽 아버지가 경영을 잘했었다는 이유로 Setelah keluar dari ruangan Pak Oh, Kim Son-ju memberikan instruksi kepada Park In-sung agar dia masuk ke ruangannya dan melihat model ponsel milik Direktur Pelaksana Kwak dan juga Sekretaris Jung. Karena saat itu posisi mereka lah yang berdiri paling dekat dengan tempat ponsel saat rapat. Yang setelah itu mereka pulang menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Sekretaris Jung mencurigai bahwa Park In-sung sudah menculik Kim Son-ju karena tempo hari dia menemukan casing ponsel milik Kim Son-ju di dalam tasnya. Saat itu, Sekretaris Jung yang kesal, dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan membuat mereka berdua terjatuh di sebuah jurang. Saat itu, Kim Son-ju mengetahui bahwa yang menelpon dan mengirim pesan seperti itu adalah Sekretaris Jung. Yang setelah itu, Park In-sung menjelaskan bahwa Kim Son-ju diserang yang akhirnya dia terjebak di dalam ponselnya. 납니다. 김선주. CPU 칩하고 GPU 칩 사이. Di sisi lain, rentenir itu kembali datang ke rumah sakit, namun dia dibuat kesal karena tidak dapat menemukan Jung Seon dan ibunya. Keesokan paginya, Sekretaris Jung menjemput Park In-sung di rumah Kim Son-ju. Dan kali ini karena mereka berdua sekarang satu tim, Park In-sung memberikan sebuah earphone kepadanya untuk berkomunikasi. Saat itu, Kim Son-ju mengatakan dia tidak percaya dengan Sekretaris Jung karena dia terindikasi sebagai tersangka utama karena waktu kejadian itu orang lain yang bersama Kim Son-ju adalah Sekretaris Jung. Namun dia mengatakan bahwa setelah dari lapangan golf, Jung Seon meminta izin karena mendapat telepon dari rumah sakit yang menginformasikan bahwa ibunya kritis. Dan dia segera pergi ke sana. Namun anehnya saat dia tiba, ibunya sudah kembali membaik. Dan dia berpisah dengan Kim Son-ju saat itu. 통화 목록, GPS 위치까지 의심해서 미안합니다. Kim Son-ju mengatakan bahwa lapangan golf adalah tempat terakhir sebelum penyerangan itu. Dan dari hasil penyelidikan mereka, kini mereka mencurigai keterkaitan Direktur Pelaksana Kwak. Karena dia juga berada di sana saat itu. Di sisi lain, terlihat seseorang sedang mencari tahu berkas milik Park In-sung saat dirinya dibawa ke rumah sakit karena patukan ular itu. Dan dari rekam hasil medisnya, mereka melihat sebuah bukti bahwa ponsel itu terdaftar dengan nama Kim Son-ju. Singkatnya, setelah itu Jung Seon dan Park In-sung berhasil menyusun rencana. Dia segera bergegas untuk menyelidiki Direktur Kwak, namun di rumahnya mereka tidak menemukan apapun. 장모님, 전화 왔습니다. Yang kemudian Sekretaris Jung teringat bahwa hari ini adalah acara makan siang bersama grup Bumyong. Dan kesempatan itu mereka gunakan untuk mengambil rekaman dashboard di mobil Direktur Kwak. Ternyata saat itu mereka tidak mengadakan makan siang biasa. Pak Oh mempersiapkan konversi pers secara siaran langsung untuk berniat mempermalukan Park In-sung sebagai CEO Silver Lining. Karena Park In-sung hanyalah pemuda desa yang tiba-tiba diangkat menjadi seorang CEO. Namun berkat bantuan transkrip Kim Son-ju, Park In-sung bisa menanggapi semua pertanyaan yang menjebak itu dengan sangat tepat. 기억을 이끌 수 있다는 설레를 몸소 보여주셨기 때문에
Di tempat lain, Jung Seon menemukan rekaman bahwa Direktur Kwak sempat menemui Kim Sonju setelah dari lapangan golf itu. Kemudian cerita kembali kepada Pak In Sung. Di tengah konversi pers, wakil pimpinan Oh menyadari bahwa dia menggunakan handphone di telinganya. Wakil pimpinan yang merasa ada yang janggal, dia segera melepas earphone-nya. Dia mencurigai karena Pak In Sung bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan sangat luar biasa. 질문들 하시게나. Oke guys, sampai di sini rekapan alur ceritanya. Thank you for watching. Tunggu Mimin di next video. Bye bye.